Apa? Pak Jarwo, Pak Jarwo ini. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anandaku semuanya pada pagi hari ini? Tentunya kabarnya sehat? Sehat. Luar biasa. Kesehatan pada pagi ini perlu kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil Alamin. dan nikmat taufik hidayahnya Allah senantiasa tetap tercurahkan pada kita, dan pagi ini kita bisa belajar dengan baik, dengan sehat, dan tentunya dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita absen berdoa dulu. Mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dan doa belajar. Semoga pada pagi hari ini kita dalam pembelajaran SKI diberikan hidayah, diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadzinunya kulina biridhoi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Rabbi billahi dina. Amin ya rabbal alamin. Amin. Anda dan anak-anakku semuanya yang kami banggakan tentunya. Sebelum kita pembelajaran, kita absen dari ini untuk meningkat waktu. Kita frame memory gitu aja. Langsung saja untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan mempelajari materi selanjutnya di awal semester genap. Kalau kemarin kita di semester ganjil, kita diperkenalkan di telinga kita pertama kali nama Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ketika peristiwa apa anak-anak? Peristiwa menjelang wafatnya Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah sakit, ya, kurang lebih 13 atau 14 hari, ada yang mengatakan 15 hari. Dia tidak mampu atau tidak bisa mengimami sholat, lalu memanggillah sahabatnya, yaitu yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini kita diperkenalkan, kenal nama Abu Bakar As-Siddiq di sini di materi ini. Kemudian di situ kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah beliau? Sebelum menjadi khalifah, dia sebagai sahabat yang selalu setia menemani baginda Rasul dimanapun ketika hijrah. Dia masuk gua, pertama kali dia merelakan dirinya untuk masuk dalam gua demi cintanya pada sang Rasul. Ya Rasul, saya dulu yang akan masuk gua. Kalau ataupun ada hewan yang buas atau ada apa, biarlah saya dulu yang mungkin sakit atau yang terkena. Ternyata di situ juga karena cintanya baginda Rasulullah dengan Rasulullah, ternyata masuk di gua. Nah, keluar ditanya oleh Rasulullah, kenapa Abu Bakar? Dia enggak mengaku, karena cintanya, karena hormat dan takdimnya pada baginda Rasul. Bagaimanapun, tapi Rasul mengetahui bahwa Abu Bakar Siddiq pasti ada apa di dalam darah itu dipakai. Dan singkat cerita, ini sebelumnya masih review pelajaran selanjutnya. Oleh Rasulullah, luka itu tadi disembuhkan dengan doa ya Allah tentunya yang menyembuhkan. Untuk sebelumnya. Terus selanjutnya adalah kita mengenal silsilah riwayat hidup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di situ dijuluki sang pembenar. Apakah sang pembenar, di balik kata sang pembenar itu? Nah, itu nanti kita akan jelaskan, ya. Yang pertama kita mengenal nasab dulu. Nasab Rasulullah, silsilah. Kita langsung saja kita lihat dalam tampilan ini, kita tidak akan memperkenalkan satu persatu. Langsung saja bahwa Abu Bakar As-Siddiq turun temurun sampai dengan kakek neneknya bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Ternyata beliau adalah di samping sahabat juga di samping
saudara. Ini dengan sang kakek turun-turun itu ya, istilahnya canggawareng kalau orang Jawa, yaitu pada si ini murah ini, murah. Ternyata ini Abu Bakar As-Siddiq masih yang mengatakan Abu Bakar itu sama itu disebut dengan Abdullah adalah ayah. Sekarang riwayat hidup Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya pertama kali beliau belum bernama lengkap Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah Abdul Ka'bah. Lahirnya di Mekah tanggal 27 Oktober 573 Masehi. Dengan baginda Rasulullah itu selisih 2 tahun. Kalau Rasulullah lahirnya itu 571 Masehi. Jadi masih tua, baginda Rasul selisih 2 tahun. Meninggal di Madinah, meninggalnya ini sama umurnya ya, 63. Sama dengan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau juga memiliki seorang ayah, ayahnya adalah Utsman bin Amr bin Sya'adah bin Tamim. Atau disebut nama kunyahnya Abu Quhafah. Dari ibu itu Ummu Khair bin Syakir. Keturunan dari Bani Tamim, dari suku Quraisy. Keluarga bangsawan, beliau memiliki kedudukan yang sangat penting dan terhormat di antara bani-bani yang lain. Nasab keturunannya adalah dari Abdul Ka'bah dan Nabi Muhammad bin Ka'ab itu tadi. Dan beliau, baginda Rasulullah, memberikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq atau Abu Ka'ab tadi. Yang pertama dengan gelar Abu Bakar. Dijuluki atau diberikan gelar Abu Bakar karena beliau orang yang cepat masuk Islam dari golongan bapak-bapak atau orang tua. Masuk as-sabiqunal awalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Maka dijuluki Abu Bakar atau Bakr artinya bersegera. Kemudian Rasulullah memberikan gelar yang kedua, As-Siddiq. Diberikan gelar As-Siddiq di sini karena beliau Abu Bakar As-Siddiq selalu membenarkan Rasulullah SAW dalam berbagai peristiwa, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj yang pada waktu itu orang-orang menganggap bahwa peristiwa itu mustahil, peristiwa itu aneh, peristiwa itu hanya khayalan saja. Orang yang pertama dan segera yang pertama kali iman dan percaya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka oleh Rasul, Abu Bakar As-Siddiq diberikan gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Kemudian dia mendapat gelar juga Atiq yang artinya tampan. Nah ini Rasulullah memberikan gelar pada Abu Bakar As-Siddiq dengan gelar tampan. 3 gelarlah yang disandang oleh Abu Bakar As-Siddiq dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita mengetahui pribadi, karakter, sifat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orangnya berkulit putih, kurus, kedua pelipisnya atau matanya tipis, pinggangnya kecil. Kalau orang Jawa mengatakan ceking, katanya di situ sarungnya sering melorot gitu orang Jawa. Jadi pinggangnya kecil sehingga kain yang dipakai selalu turun dari pinggangnya. Lalu wajahnya selalu berkeringat, menunjukkan dia orang yang bekerja keras itu. Kemudian matanya hitam, berkening lebar, selalu mewarnai jenggotnya. Dia berjenggot dengan memakai hinai maupun khatam dan tidak bisa bersaja. Itu karakternya. Selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq terkenal ini kepandaiannya, ilmu cerdas, luas ilmu pengetahuannya, ahli di bidang sastra, sejarah, tafsir mimpi, dan juga dikenal mahir dalam ilmu nasab atau ilmu pengetahuan mengenai silsilah keturunan. Yang keempat, beliau menguasai dengan baik berbagai nasab, kabilah, dan suku-suku Arab. Yang kelima, dia mengetahui tinggi dan rendahnya derajat masing-masing suku bangsa Arab, terutama suku Quraisy. Dan dia juga seorang diplomat dan seorang politikus yang disegani di kalangan orang
orang Quraisy. Nah inilah, jadi Abu Bakar terkenal kecerdasannya, kepandaiannya dalam bidang ahli ilmu-ilmu, baik ilmu diplomat sampai dengan ilmu politik itu. Kemudian Abu Bakar Siddiq mempunyai kedudukan yang terhormat di kalangan kaum kafir Quraisy. Karena beliau atau mempunyai beberapa di antaranya keistimewaannya termasuk keturunan dari kalangan bangsawan. Ada yang mengatakan bahwa seorang khalifah yang pertama yang dipilih itu harus orang-orang yang keturunan dari Quraisy, termasuk orang yang bangsawan ini tadi. Kemudian mempunyai kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang sangat luas, kaya akan harta, sebagai penanggung benda yang terpercaya, dia terpercaya menanggung benda-benda atau harta mal atau baitul mal. Kaya, dia juga dermawan. Dia membela menyumbangkan hartanya semuanya. Pada waktu ditanya oleh Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, mengapa kamu memberikan hartamu semuanya untuk perjuangan dakwah Islam? Dan apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu dan anak-anak dan cucumu? Si Abu Bakar Siddiq mengatakan, keluargaku aku tinggali pada iman pada Allah dan Rasulullah. Nah itu. Maka oleh Rasul untuk Abu Bakar As-Siddiq ini diberizinkan untuk memberikan harta bendanya untuk berdakwah. Tapi untuk lain-lainnya itu tidak diberizinkan. Maka terkenalah ini hartanya dalam memperjuangkan Islam. Maka peran Abu Bakar As-Siddiq dalam perjuangan Islam ini selalu memberi dorongan, semangat, dan membela Nabi Muhammad SAW dalam masa perjuangan Islam. Ia tidak segan-segan mengeluarkan uang dan hartanya dalam memperjuangkan Islam. Itu sementara untuk hari ini yang kita jelaskan. Untuk materi-materi selanjutnya mungkin di pertemuan yang akan datang. Nah, itu. Jadi di sini yang pertama kita adalah mengenal dulu. Poin utama, kita mengenal silsilah riwayat hidup beliau. Dan kalau kita sudah mengenal, kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kita biar sayang dan kita bisa mencontoh kesalehannya beliau, maka wajib bagi kita untuk mengenal silsilah, mengenal watak dan karakternya beliau. Yang jelas beliau adalah sang pembenar yang selalu membenarkan pada Rasulullah SAW yang pada waktu itu orang kaum kafir Quraisy menganggap tidak percaya kalau Rasulullah itu sebagai Rasul. Dan Abu Bakar lah yang pertama kali dan segera beriman dan membenarkan bahwa Rasulullah itu sebagai Rasul. Demikian anak-anakku, ananda semuanya, sekitar sekelupas perkenalan silsilah riwayat hidup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kita nanti membentuk suatu mengenalnya dengan berkelompok. Mungkin yang pertama, kelompok pertama kita mengenal dari keluarga, yang kedua mengenal ilmunya bagaimana, yang ketiga nanti mengenal kita gelarnya, dapat julukan apa, sebabnya apa gitu. Oke, anak-anak gitu ya. Nanti di kelompok A, kelompok B, kelompok 3 seperti itu. Dan untuk tugas nanti saya kirim untuk Google Form ya, Nana. Nah, kita gunakan IT, kita biar mengenal lebih bagus dalam IT nanti untuk penilaian diri dan juga evaluasi ilmu-ilmu pengetahuan. Saya kirimkan link untuk Google Form. Saya kira itu mengingat waktu sudah tidak memadai. Untuk lain waktu kita akan sambung lagi untuk pertemuan selanjutnya. Maka mungkin dari anak-anakku kami kasih waktu untuk bertanya sekedar tadi silsilah, sekedar riwayat dan karakter dari Abu Bakar As-Siddiq. Kami persilakan, silakan dari anak-anakku yang mau bertanya. Mungkin dari Ananda Apunten Ahmad Naim atau Ananda Suroso atau Ananda Suryanto atau Ananda Putri, monggo gitu. Halo. Yeah.
Sudah maghrib, cukup ya? Iya. Oke, maghrib. Memori aja. Alhamdulillah, Bukaten. Terima kasih untuk waktunya. Mohon untuk bimbingan. Masih banyak kekurangannya. Mohon Bu Dwi Ranasari untuk memberi bimbingan. Matur nuwun Pak Sujarwo. Bu Nani mau memberi masukan dulu? Boleh. Terima kasih Pak Sujarwo atas presentasinya. Masih sama nggih dengan Pak Naim. Belum ada langkah-langkah terlihat. Kebetulan RPP-nya juga belum diupload ya Pak. RPP-nya diupload malam ini Pak. Sehingga Nggak belum bisa dinilai. nggih, Nanti nggak bisa dinilai Bapak. belum bisa menilai kesesuaian antara RPP dengan peer teaching-nya. Kemudian untuk pendahuluan, inti, kemudian penutup gitu. Tidak ada jeda-jedanya. Dalam artian lurus aja gitu Pak, tidak ada pembedaan. Misalkan kalau pendahuluan gitu kan dari salam sampai penyampaian tujuan. Kita sampaikan aja. Sekarang kita masuk ke inti di anak-anak. Sehingga apapun yang kita praktekkan yang tadinya ada di lapangan, kita sampaikan secara verbal gitu. Sampaikan aja, terus kita langkah pendahuluan apa saja yang disampaikan, kemudian kita pindah sekarang masuk pada kegiatan inti. Nah, tetet apa gitu. Sehingga kita selaku pendengar itu juga nanti bisa membedakan langkah-langkah pembelajaran pendahuluan, kemudian itu kan, kemudian pembagian kelompoknya di mana, kelompoknya tugasnya apa juga belum, padahal di akhir juga ada kata-kata tugas kelompok gitu. Sehingga perlu dijelaskan secara verbal karena kita memang secara online, monggo inti-intinya harus tersampaikan. Ibaratnya mohon maaf ini ada adzan nggih. Ibaratnya ketika membagi kelompok secara mulut aja, anak-anak kita bagi kelompok menjadi 3 nggih, kelompok 1 ini, 2 ini, 3 ini. Udah oke, sudah selesai. Walaupun tidak diberi waktu untuk mengerjakan, tapi secara langkah itu tersampaikan semuanya. Mungkin seperti itu nggih Pak Jarwan nggih. Ya monggo Bu Dwi secara umum lagi disampaikan. Matur nuwun. Terima kasih Bu Nani. Ada Untuk Pak Sujarwo, mohon segera mengupload RPP biar kami bisa menilai ya. Kalau melihat RPP-nya Pak Sujarwo di pengerjaan tugas kemarin, itu saya cek Bapak belum menuliskan semua KD. Yang Bapak tulis hanya KD 3. Bahkan KD 4 pun belum ada. Jadi yang ini Bu, saya share-nya Bu ya. Oh, nggih, monggo. Share screen, Pak. Monggo. Muncul enggak Bu? Belum. Belum, Pak. Dereng. Syukur kalau sudah direvisi ya. Nah, sudah, Pak. Aduh. Sudah, Pak Jarwo? Yes, sudah. Coba di bawah lagi, Pak. Ini yang mana, Pak? Ini KD-nya di 1, 2, 3, 4 saya tampilkan semua. Ini untuk berapa RPP, Bapak? Ini untuk tadi saya tampilkan semua, tapi yang kita Bapak, itu yang Bapak kan sekarang Abu Bakar ya. Yang perlu dicantumkan hanya yang atas. Kolom 1 ya atas. Kolom yang paling atas itu. Nah, yang Umar, Usman, dan Ali-nya disimpan dulu untuk RPP selanjutnya. Jadi yang disebut KDKI 1 itu yang ini Pak, 1.6. Ini KDKI 1. 2.6 KDKI 2. 3.6. Nah, yang kemarin Bapak tuliskan baru ini. 1 ini saja. Masih kurang ini. Dan juga ini sama ini belum ada. Ini baru kompetensi dasar. Coba IPK-nya Pak. Turun. Oke. Nah, IPK-nya Bapak dari mana ini?
mengenal nama ayah dan ibu, mengetahui asal suku, menentukan pertemuan nasab. Kita lihat ke atas lagi, Pak. 3.61. Kisah teladan. Iya, ini Bapak baru IPK KDKI 3. Itu pun IPK-nya masih Yuk. sudah pas belum itu pun. Tapi itu masih, Pak. Gitu, Bu. Ini biografi semua, Nji. Lengkap nih, Pak. Belum menunjukkan pada sikap Abu Bakar gitu. Kisah IPK-nya teladannya. nanti disesuaikan, Pak. Bapak dari sikap menghargai kesalahan Abu Bakar ini ada IPK apa? Dari menjalankan sikap jujur ini IPK-nya apa? Menganalisis kisah teladan IPK-nya apa? Terus mana yang KD4-nya, Pak? Mengidentifikasi keteladanan. Ini PR ya, Pak. Ini dikembangkan dulu di sini. Kalau IPK-nya sudah betul, sudah sesuai dengan KD-nya, turun lagi, Pak. Nanti Bapak bisa merumuskan tujuan pembelajaran dengan benar. Nah, di sini ada menganalisis, menunjukkan, mengidentifikasi, menceritakan. Ini mestinya ada di sini. Di sini harus bunyi seperti ini, Pak. Karena tujuan pembelajaran itu dia mengambil dari IPK, menurunkan dari IPK. Jebakan dari PKI. Enggak, maka IPK-nya dirumuskan dulu, disesuaikan dengan materinya. Tadi materi Bapak tentang apa? Kisah keteladanan. Disesuaikan, nggih. Kalau Bapak masih bingung, Bapak bisa lihat contoh RPP teman-temannya yang ya yang sudah sesuai begitu. Jangan melihat yang salah. Terus turun lagi, Pak. Kita lihat sama-sama di langkah-langkah pembelajaran. Tuh di metodenya Bapak sudah menggunakan. Oh, memang metodenya hanya ceramah saja, tapi itu modelnya sudah PBL. Untuk metodenya mungkin bisa dilengkapi ya, Pak. Tidak hanya ceramah. Kalau lihat di langkah-langkah pembelajarannya, apalagi PBL, PBL itu kan bukan guru sebagai pusat, tapi student center learning. Maka kalaupun kita menggunakan ceramah, harus dilengkapi dengan metode lain. Kalau student center learning berarti apa? Ya mereka berdiskusi, mereka inquiry dan seterusnya. Mereka melakukan sesuatu praktek gitu nggih, Pak. Jadi metodenya silakan ditambah. Terus di langkah-langkah pembelajaran coba kita lihat, Pak. Bapak sudah bagus ini di langkah-langkah pembelajarannya. Tinggal praktek pembelajaran, praktek mengajar, Bapak disesuaikan dengan ini. Coba itu, Pak. Misalnya